Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Perdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari surat kepada Jemaat Roma pasal 7, kita telah menyelesaikan dalam episode yang terakhir ayat 1 sampai dengan 7. Hari ini kita akan melanjutkan dari ayat 8 sampai akhir pasal ini. Untuk memulai izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Selamat datang Saudara Riyad. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, sebelum kita melanjutkan studi pasal 7, kami perlu Anda mengulas kembali bagi kami isi episode sebelumnya mengenai ayat 1 sampai 7. Bagian dari ayat 1 sampai 6 menyajikan kebenaran secara teori, jika bisa saya katakan, melalui hubungan antara suami dan istri. Ia berkata bahwa istri terikat dengan suaminya. Ini adalah hukum Taurat dan ini adalah peraturan. Hukum ini mengatakan bahwa istri terikat dengan suami sepanjang suami masih hidup. Istri akan menjadi pezina jika ia menikahi orang lain, namun jika suaminya meninggal, hubungannya terputus, atau istri bisa menikahi orang lain. Itulah yang terjadi pada kita. Hubungan kita dengan hukum Taurat yang mewakili suami kita terputus oleh kematian kita bersama Kristus, seperti dijelaskan dalam Galatia pasal 2. Kita mati oleh hukum Taurat bagi hukum Taurat. Hubungan kita dengan hukum Taurat terputus. Dan kita menikahi pria lain yang telah bangkit dari kematian, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya bisa berkata bahwa dalam pasal 6, Paulus sedang membela kasih karunia di hadapan mereka yang salah menafsirkannya. Dalam pasal ini, ia sedang membela hukum Allah. Hukum Taurat tidak bercacat. Lalu di manakah cacatnya? Cacatnya ada dalam Anda dan saya. Cacatnya ada dalam daging, sifat dosa yang tidak mempunyai kuasa untuk menggenapi hukum Allah. Jadi cacatnya bukan di dalam hukum Allah, melainkan dalam materi bakunya sendiri, manusia. Benar. Ayat 8 berkata, tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat, dosa mati. Apa artinya ini? Dosa ada, tetapi tertidur. Dan tidak aktif karena tidak ada yang membangunkannya. Apakah yang membangunkan dosa sehingga tampak seperti sebuah pelanggaran? Jika datang sebuah perintah yang berkata, janganlah kamu melakukan, begitu dikatakan jangan lakukan, dosa yang tidak aktif menjadi aktif. Sebagai status permusuhan terhadap Allah. Jika tidak ada perintah, tidak akan ada permusuhan. Tidak ada yang membangunkan dosa yang ada di dalam saya. Begitu datang hukum Taurat yang melarang hal ini, sifat di dalam saya yang memusuhi Allah pun bangun sehingga dosa di dalam saya dibangunkan. Melanjutkan pembicaraan dalam ayat 9, dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup, sebaliknya aku mati. Percakapan ini perlu diuraikan sedikit. Ia berkata saya hidup tanpa hukum Taurat sebelum hukum Taurat itu datang. Apakah artinya kalimat itu? Berhati-hati ia tidak berkata bahwa dahulu saya aktif. Hidup. Pada faktanya, saya dulu tidak aktif, saya terlahir mati karena dosa adalah maut. Maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Namun dulu saya hidup dan tidak punya problem. Tanpa hukum Taurat saya tidak mempunyai masalah. Tetapi begitu hukum Taurat datang, dosa menjadi hidup dan saya mati. Hukum Taurat membuktikan bahwa saya bermusuhan dengan Allah. Saya dalam status mati. Karena perintah itu datang, dosa yang dulu ada tetapi tidak aktif dan tidur. Perintah itu pun datang dan membangunkannya. Jadi perintah itu membuktikan bahwa itu adalah sebuah pelanggaran dan pemberontakan terhadap Allah. Jadi saya mati secara spiritual. Seseorang memberi sebuah analogi. Saya akan memberitahukannya kepada Anda dan lihatlah sejauh mana hal itu berlaku pada percakapan ini. Ia berkata ada seorang tuan yang mempunyai pelayan-pelayan. Salah satu pelayan ini adalah seorang yang lumpuh.
Tatkala mereka semua sedang duduk, mereka tampak sama. Jadi si lumpuh berpikir dalam dirinya bahwa ia sama seperti yang lain-lain sampai sebuah perintah datang dari sang tuan. Sementara mereka bangkit, pelayan itu mendapati bahwa ia lumpuh. Jadi ketika perintah itu datang, ia mendapati bahwa ia tidak mampu dan perintah itu masih di sana. Sampai sejauh mana hal ini berlaku untuk pembicaraan kita yang barusan? Analogi yang bagus dengan mempertimbangkan bahwa kita semua lumpuh. Dalam cerita analogi itu untuk menyorotnya, ia berkata bahwa semuanya sehat dan satu orang lumpuh. Jadi yang lumpuh menonjol ketika perintah itu datang. Sedangkan untuk aplikasinya, kita semua lumpuh. Tidak seorang pun dari kita yang dapat bangkit, bukan cuma satu orang yang tidak mampu bangkit berdiri. Jadi saya hidup tanpa hukum Taurat, tetapi tidak aktif. Ya. Saya hidup, tetapi ketika perintah itu datang, dosa hidup dan saya mati. Ayat 10 berkata, dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku. Dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Mohon komentar Anda. Ada sebuah komentar mendasar, saya katakan bahwa dari ayat 1 sampai 14. Dari pasal 7, setiap ayat berisikan kata hukum. Izinkan saya berkata bahwa pasal 7 kitab Roma adalah pasal yang efisien tentang hukum Taurat. Tidak ada pasal lain yang membicarakan tentang hukum Taurat seperti Roma, pasal 7 membicarakannya. Juga, ini adalah pasal di mana kata ganti aku paling banyak digunakan. Aku, Paulus membicarakan tentang dirinya setidaknya kurang dari 30 kali. Ketika Anda menaruh aku dan hukum Taurat, kita harus berusaha merasakan seruan orang ini. Di akhir pasal ini, Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Jadi secara umum, perintah itu ada dan aku lemah dan tidak berdaya. Aku berusaha dengan segenap kekuatanku dan dengan segala ketulusan untuk berhenti melakukan dosa, tetapi aku dapat diriku tidak mampu dan tidak berdaya. Itu sebabnya akhirnya Paulus membenarkan hukum Taurat. Jadi hukum Taurat adalah kudus. Ya. Dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Benar. Tapi cacatnya ada pada materi baku yang sedang ditangani hukum Taurat. Benar. Kita rehat sejenak dan akan segera kembali. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Silakan pertanyaannya. Dalam ayat 13 ia berkata, jika demikian adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-sekali tidak, tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa menggunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku. Maukah Anda menjelaskan ayat ini? Tentu kita memerlukan penjelasan untuk ayat ini, Saudara Yosef. Mari kita mulai dengan ayat 12, jadi hukum Taurat adalah kudus. Adakah keberatan untuk Tidak itu? sama sekali. Dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Juga tidak ada keberatan untuk itu. Terkadang hukum Taurat itu keras karena terkadang menghukum sampai mati. Namun kita tidak dapat menuduhnya tidak adil. Hukum Taurat itu adil dan benar. Lalu tujuan finalnya benar dan baik. Itulah sebabnya perintah itu baik. Karena menghalangi si pembunuh dan menghukum si pembunuh sampai mati. Namun pada akhirnya itu demi kebaikan orang banyak dan bukan kesengsaraan dan kesedihan yang sangat. Sebab itu hukum Taurat tidak mempunyai cacat. Hukum Taurat itu kudus, baik dan benar. Ini akan menuntun pada sebuah pertanyaan yang diajukan Paulus si logika. Ketika ia berkata jika hukum Taurat itu benar, baik dan kudus, maka jika demikian adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Jika Anda mengklaim bahwa hukum Taurat mendatangkan hukuman bagiku dan membawa maut bagiku, apakah ini berarti bahwa apa yang baik menjadi kematian bagiku? Jawabannya adalah sekali-kali tidak. Hukum Taurat tidak mempunyai cacat di dalamnya, tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku. Supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Seseorang memberikan analogi sederhana yang bisa memperjelasnya. Seorang ibu memberikan instruksi spesifik kepada putranya untuk tidak melakukan ini dan itu. Misalnya jangan berbuat ini, jangan berbuat itu. Sifat pemberontak di dalam sang putra membuatnya tidak taat. Dan akibatnya, instruksi-instruksi yang baik dari ibunya yang dimaksudkan untuk melindungi hidup si putra, ketika si putra tidak mentaatinya, terjadilah kematian.
Cacatnya bukan terdapat dalam instruksi ibunya, melainkan dalam sifat pemberontak putranya yang tidak mendengarkan perintah-perintah ibunya. Itulah yang terjadi. Hukum Taurat memberitahu kita perintah-perintah yang baik. Bila kita mematuhinya, kita akan hidup bahagia. Problemnya kita tidak mematuhinya. Jadi ketika kita melanggar, dosa menjadi lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa lewat perintah itu. Dosa dinyatakan. Ya, menyikapkan Hukum Taurat kejelekannya. itu berarti walau kita merugikan diri kita sendiri, namun untuk memberontak terhadap Allah, kita melakukan ini. Ayat 14, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging terjual di bawah kuasa dosa. Apa artinya ini? Aku bersifat daging artinya aku menempatkan diriku dalam sifat dosa dan melakukan dosa. Aku bersifat daging. Namun untuk terjual di bawah kuasa dosa itu lebih kuat dan lebih buruk. Aku tidak dapat berhenti melakukannya. Itu berarti aku tidak hanya menempatkan diriku dalam ketidaktaatan dan pemberontakan, namun aku tidak dapat berbuat lain selain tidak taat dan memberontak. Aku tidak menghasilkan yang lain selain ini. Terlebih lagi nanti ia akan menjangkau dan berkata, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yang ada di dalam aku sebagai manusia dan tidak ada sesuatu yang baik. Ayat 15 dan 16, Paulus mulai berbicara tentang konflik antara apa yang ia ingin lakukan dan apa yang tidak ingin ia lakukan. Ia mendapati dirinya melakukan apa yang tidak ingin ia lakukan. Begitupun sebaliknya, sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Apa arti percakapan ini? Pada faktanya untuk memahami bagian ini, kita harus tahu bahwa ada 3 aku yang berbeda dalam bagian ini. Aku yang baik, yaitu kelahiran baru, sifat baru yang aku terima dari Allah. Di sini ia sedang bicara tentang seorang yang memperoleh sifat baru dari Allah. Kalau tidak, ia tidak akan berusaha melakukan yang baik. Jadi ia bukan seorang pendosa? Jadi ia bukan seorang pendosa. Apakah ia lahir dari Ya, Allah? ia seorang yang lahir dari Allah. Karena pendosa minum dosa seperti air, ia tidak mempunyai masalah. Namun di sini ia ingin menyenangkan Allah. Mengapa ia ingin menyenangkan Allah? Karena ia mempunyai sifat baru yang hanya ingin menyenangkan Allah. Ini aku yang pertama. Namun ada aku yang lain di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku melihat hukum lain. Ada seseorang lain di dalamku yang membuatku melakukan apa yang tidak ingin aku lakukan. Lalu yang ketiga adalah aku yang bertanggung jawab. Jadi kita mempunyai aku yang baru dan aku yang lama dan aku yang bertanggung jawab. Sebab itu ada 3. Jika kita mencari perbedaan di antara ketiga aku ini, kita akan mampu memahami dengan baik yang tersisa dalam pasal ini. Dan kita akan sampai pada kesimpulan luar biasa dalam pasal 7. Itulah sebabnya Paulus berkata, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Saudara Yosef, saya ingin mendengar komentar Anda tentang ayat 19 dan 20. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Namun siapakah yang melakukan yang jahat? Apakah ia menemukan bahwa sesuatu yang lain di dalam dirinya sedang melakukan sesuatu yang jahat? Apakah ini berlaku pada setiap orang percaya baru yang mengenal Tuhan dan ingin hidup benar tetapi mendapati bahwa ia mempunyai pelanggaran sehingga ia kembali melakukan hal-hal yang lama? Siapakah yang melakukan kejahatan di dalam orang percaya? Apakah manusia baru yang lahir dari Allah atau sifat lama yang ada di dalamnya? Manusia baru yang lahir dari Allah tidak dapat melakukan yang jahat. Ia bahkan berduka dan menjadi sengsara ketika yang lama di dalam dia melakukan dosa. Saya mempunyai 2 sifat. Izinkan saya meringkas pasal 7 dengan sebuah trilogi yang bagus. Paulus mendapati dan setiap orang percaya yang mengalami konflik ini mendapati ketiga hal ini. Penemuan pertama adalah bahwa saya dibentuk dari 2 sifat yang saling bertentangan. Ada sebuah sifat lama dan sebuah sifat baru. Kedua sifat ini terus-menerus berkonflik. Inilah penemuan pertama. Penemuan kedua adalah bahwa sifat lama tidak punya yang baik di dalamnya sama sekali. Itu tidak menjadi lebih baik setelah hidup berdampingan dengan sifat baru. Tentu saja, sifat lama tetap dengan semua keburukan dan kejahatannya tinggal di dalamku. Inilah penemuan yang kedua. Penemuan ketiga adalah bahwa sifat baru tidak mempunyai kuasa di hadapan sifat lama. Dan datanglah teriakan dan seruan hebat yang disebut pada akhir pasal ini. Aku orang yang begitu celaka. Karena pada masa lalu aku nyaman, aku melakukan dosa, aku tidak punya masalah. Kini aku mendapati bahwa ada 2 sifat di dalamku. Sifat lama tidak menjadi lebih baik dan sifat baru tidak mampu. Jadi aku berada dalam kondisi yang memalukan. Jadi ia meneriakkan seruan itu di akhir pasal ini. Jika Paulus menemukan bahwa sifat lama mengerikan dan tidak dapat berubah, dan bahwa sifat baru tidak mempunyai kuasa terhadap sifat lama yang mengerikan ini,
maka dari manakah datangnya kemenangan? Inilah yang ia beritahukan kepada kita dalam pasal 8, ketika kuasa yang sebenarnya datang. Bukan melalui sifat baru menaklukkan sifat lama, bukan, namun Roh Kudus, dan ia akan menjelaskan sepenuhnya percakapan ini. Karena kita dapat menyebut pasal 8 pasal mengenai Roh Kudus, pasal yang di seluruh Alkitab paling banyak disebut atau dirujuk tentang Roh Kudus. Saya percaya bahwa rahasia dari semua kesengsaraan dalam pasal 7 adalah bahwa itu adalah pasal tentang aku dan hukum Taurat. Rahasia kekuatan dalam pasal 8 adalah bahwa itu adalah pasal tentang Roh Kudus. Baik, saya ingin kembali ke ayat 18 dan mohon Anda mengomentari tentang pengakuan Paulus, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Saya ingin belajar sesuatu dari pengakuan ini, mengenai kelepasan dari kuasa dosa. Mohon jelaskan mewakili apakah hal itu? Pertama, saya ingin membuat sebuah komentar berlapis dua. Komentar pertama adalah bahwa mungkin mudah mengakui bahwa saya mempunyai berbagai kekurangan dan kelemahan. Saya percaya bahwa kita seringkali mendengar pernyataan seperti kita semua lemah dan semua tidak berdaya dan semua punya kekurangan. Tidak ada seorang pun yang sempurna kecuali Allah. Mudah bagi seorang manusia berkata bahwa saya mempunyai kekurangan-kekurangan. Mudah bagi seorang manusia berkata bahwa saya penuh dengan kelemahan. Namun sangat sulit bagi manusia natural untuk berkata bahwa saya tidak mempunyai apa-apa kecuali kekurangan dan tidak ada yang baik. Bahwa di dalam aku dalamku. tidak ada yang baik. Untuk bisa sampai tidak mengatakan bahwa saya netral, saya punya beberapa kebaikan dan beberapa kekurangan serta kelemahan, namun bahwa tidak ada yang baik di dalamku sama sekali. Ini mengingatkan saya tentang sebuah hukum yang sangat luar biasa di Perjanjian Lama. Penahiran orang Hukum kusta. Taurat. Mengenai kusta, sepanjang masih ada daging liar, ia masih belum tahir. Ketika kusta menutupi dia dari kepala sampai kaki, hukum Taurat mengenai kusta disebut dalam Imamat pasal 13. Saat kusta menutupi seluruh kulit dari kepala sampai kakinya, tahukah Anda apa yang akan dilakukan oleh imam? Ia akan menyatakan dia tahir. Luar biasa. Itulah penerapannya. Saya tidak paham penerapan sehat secara harafiahnya. Namun saya mengerti penerapan spiritualnya. Ketika saya mengakui bahwa tidak ada yang baik dalam saya, yaitu di dalam daging saya, maka saya mendekati penahiran dan kesembuhan. Kapankah Allah membenarkan orang yang berdosa ketika ia datang bertobat kepadanya sambil berkata, Tuhan, aku dikalahkan oleh lidahku atau oleh mataku? Atau ketika ia berkata, Tuhan berbelas kasihanlah kepada aku orang berdosa. Oke. Mohon beri tuntunan kapan kita harus datang mengaku kepada Tuhan. Bagaimana cara menghampiri dia? Ya, seperti yang sudah saya katakan, mudah untuk mengakui beberapa kekurangan. Tuhan, lidahku tergelincir sedikit. Tuhan, mataku menyimpang sedikit. Namun aku harus sampai di akhir diriku sendiri. Seseorang dengan fasih lidah berkata bahwa itu adalah salah satu misteri kekristenan. Bahwa kemenangan dimulai ketika saya mengakui kekalahan. Ketika saya mengakui bahwa saya dalam diri saya sendiri sebuah kegagalan total. Akhir manusia adalah awalnya Allah. Itu berarti ketika saya mencapai titik di mana saya sudah selesai dengan diri sendiri, maka Allah datang. Itulah sebabnya akhir dari pasal ini jelas. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ini tangisan yang terkeras di seluruh Alkitab. Namun kita takjub dengan apa yang datang sesudah tangisan ini. Apa yang ia katakan? Syukur kepada Allah. Apa? Engkau bersyukur pada Allah setelah menangis dengan penuh derita? Ya, begitu aku menangis. Sang penyelamat bergegas untuk menyelamatkanku, melepaskanku dari ikatan-ikatanku dan memerdekakanku ketika aku mengakui bahwa tidak ada yang baik dalamku. Kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Silakan. Kata hukum diulangi 3 kali dalam ayat 22 dan 23 saat ia berkata, sebab dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa ada dalam segala anggota-anggota tubuhku. Kami butuh penjelasan. Apakah hukum Allah? Apakah hukum lain? Apakah hukum dosa? Apakah perbedaannya? Apakah jenis-jenis hukum dalam ayat ini? Sebenarnya seperti yang dikatakan oleh saudari Christine, ada 3 hukum dalam ayat-ayat ini. Aku suka hukum Allah yang dikenal sebagai hukum Musa. Hukum yang tentangnya ia katakan kudus, baik, dan benar. Aku suka akan hukum Allah dalam batinku menurut sifat baru. Itu berarti sifat yang lahir dari Allah ketika membaca hukum Taurat 10 perintah Allah. Sifat itu sepakat dengannya. Apa yang salah dengan itu?
Tidak ada masalah sama sekali. Jangan mengingini, jangan membunuh, jangan berdusta, jangan bersaksi dusta. Semuanya baik. Aku suka akan hukum Allah dalam batinku menurut sifat baruku. Tetapi aku melihat hukum lain. Dan kata lain dalam bahasa Yunani ada dua kata. Satu lain berasal dari jenis yang sama, dua lain yang Berasal dari jenis yang berasal dari berbeda. jenis yang berbeda. Di sini kata lain adalah berasal dari jenis yang berbeda. Aku melihat hukum lain, prinsip lain yang berjuang melawan hukum Allah. Aku melihat hukum lain berada dari jenis yang berbeda. Dalam anggota-anggotaku berjuang melawan hukum akal budiku, yaitu hukum sifat baru. Itu berarti bahwa aku mempunyai hukum sifat baru dan hukum lain berjuang melawannya. Aku juga mempunyai hukum Allah. Aku sepakat dengan hukum Allah, namun ketika aku berusaha melakukannya, aku dapati di dalam diriku hukum yang lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membawaku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggotaku. Setelah konflik ini, Paulus mendapati dan berkata, "Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Lalu ia mengutarakan pujian terakhir, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tapi dengan tubuh insaniku aku melayani. Sebelum ia mengatakan pujian ini, ia berseru, "Aku manusia celaka." Mewakili apakah seruan ini bagi kita setelah konflik yang panjang ini? Aku juga seperti bukan hanya aku manusia celaka, tapi apa yang sesudahnya siapa? Ia tidak berkata apa. Kerinduan terhadap seseorang. Benar sekali, jika ia berkata siapakah yang akan melepaskan aku, ia masih akan mengharapkan bahwa ia dapat melakukan sesuatu. Namun di sini ia sampai di akhir dirinya, jadi ia berkata siapakah yang akan melepaskan aku? Aku butuh keselamatan untuk datang dari luarku. Aku tiba pada titik akhir, aku tidak berdaya. Aku melakukan segala yang dapat kulakukan dan tidak mencapai sebuah solusi. Aku butuh seseorang untuk menyelamatkanku. Sepertilah kami katakan sebelumnya, titik akhir manusia adalah Awal Allah. Allah. Sepanjang Anda mencapai titik akhirmu, Allah tidak akan pernah menunda untuk membantumu sama sekali. Dan itu sebabnya ia berkata, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Mohon beri komentar terakhir tentang pujian final dalam ayat 25 untuk menyemangati saudara-saudara kita. Adalah baik untuk menemukan pernyataannya syukur kepada Allah. Jadi, kata jadi di sini berbeda dari kata demikianlah yang akan muncul di awal pasal 8. Jadi di akhir pasal 7 meringkas pengalaman pasal 7. Pasal 8 meringkas semua pasal 7 yang sebelumnya. Mari kita bicara tentang pasal 7. Jadi, adalah kesimpulan akhir konflik yang saya jelaskan panjang lebar dengan akal budiku. Aku melayani hukum Allah, aku punya sifat baru, syukur kepada Allah, aku tidak akan berubah. Itu selaras dengan hukum Itu selaras Tuhan. dengan hukum Allah, tetapi aku juga mempunyai sifat lain di dalamku. Sifat ini akan tetap berada di dalam kita sampai penebusan tubuh terjadi, sehingga sampai akhir perjalanan kita tetap bersandar kepada Kristus dan mempercayai Dia. Sama seperti yang dikatakan oleh kitab Kidung Agung yang berkata, siapakah Dia yang muncul dari padang gurun yang bersandar pada kekasihnya. Jadi untuk menyemangati orang terkasih kita, para pemercaya baru yang mendapati konflik dalam diri mereka, kita akan katakan, jangan takut karena segala hawa nafsu yang muncul dan kerinduan pada hal-hal yang lama adalah sifat dari yang lama. Sifat yang baru tidak berdosa. Memperoleh sifat baru tidak cukup untuk membawa kita ke surga. Kita yakin 100% bahwa kita akan masuk ke surga karena kita memperoleh sifat baru dan kehidupan Allah. Benar sekali. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan memberkati. memberkatimu. Kita rangkum episode ini bersama hadirin. Apa yang Rasul Paulus maksudkan ketika ia berkata dalam ayat-ayat 9 dan 10, dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup, sebaliknya aku mati. Dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Realitanya adalah bahwa aku tidak aktif karena aku terlahir mati dengan dosa, dan ketika perintah itu datang, itu membuktikan bahwa aku telah melakukan pelanggaran terhadap Allah. Aku tidak dapat menggenapi perintah itu, tidak peduli betapa keras aku mencoba, karena sifat maut ada di dalamku. Jadi aku hidup tetapi tidak aktif. Dan aku pikir aku aktif. Namun ketika perintah itu datang, dosa hidup dan aku mati. Ayat 14 dan 15 berkata, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi yang aku benci itulah yang aku perbuat. Apa maksudnya? Kita paham bahwa aku bersifat daging artinya aku mengikuti sifat dosa. Terjual di bawah kuasa dosa artinya aku tidak hanya melakukan dosa. Aku tidak dapat berhenti melakukannya, bahkan jika aku tidak ingin melakukannya. Baik. Terima kasih semua, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef. Tuhan melindungimu. Kami menantikan pasal 8 dalam episode berikutnya. Amin. Jika Tuhan berkenan. Pemirsa terkasih, awal dari semua berkat adalah bahwa Anda sampai pada akhir dirimu sendiri dan berkata bersama Paulus ketika ia berkata, di dalam aku sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik.
Ketika Anda mengakui di hadapan Allah bahwa Anda membutuhkan Dia dan bahwa tidak ada yang baik di dalammu, barulah sesudah itu Allah dapat menyelamatkan dan menolongmu. Ketika Anda datang kepada Allah seperti pemungut pajak yang memberitahu Dia, Tuhan berbelas kasihanlah padaku, aku orang berdosa. Tatkala Anda datang kepada Allah sebagai orang kusta di masa lalu, saat kusta memenuhi sekujur tubuh dirinya, sehingga imam membuatnya tahir. Ketika Anda datang kepada Tuhan dan berkata kepadanya, Tuhan, aku membutuhkanmu. Aku tidak mempunyai kuasa untuk menyelamatkan diriku sendiri. Aku tenggelam dan menantikanmu untuk menyelamatkanku. Kemudian dan hanya kemudian barulah kuasa Allah dan salib Kristus, serta karya Kristus di kayu salib, akan memindahkanmu dari lingkup kesengsaraan ke dalam lingkup kesukacitaan. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. لا يكن في قلبي شريك لك لك كل قلبي لك وحدك لا يكن في قلبي شريك لك لك كل قلبي لك وحدك ولينكسر قلبي ليشبع قلبك فكل شهوتي في مجدك ولينكسر قلبي ليشبع قلبك فكل شهوتي في مجدك دعني أتلف نفسي عند قدميك وأحظى دواما بملء ناظريك دعني أتلف نفسي عند قدميك وأحظى دواما بملء ناظريك وأسعى ضعيفا وأستند عليك حتى كل المجد يرجع إليك وأسعى ضعيفا وأستند عليك حتى كل المجد يرجع إليك دعني أكرم اسمك وأرفعه الآن لئلا تمضي الفرصة وينتهي الزمان دعني أكرم اسمك وأرفعه الآن لئلا تمضي الفرصة وينتهي الزمان فمريم وحدها قد فازت بالنشان وطيب المريمات فاته الأوان فمريم وحدها قد فازت بالنشان وطيب المريمات فاته الأوان ها آتي بطيبي فوق رأسك هبني الآن أعرف حق قدرك ها آتي بطيبي فوق رأسك هبني الآن أعرف حق قدرك عوضا عن شوك في إكليلك وأتكئن رأسي على صدرك عوضا عن شوك في إكليلك وأتكئن رأسي على صدرك Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang Tiada huruf yang gagal tak terpatahkan siasat Hidup seperti-Mu ya Allah lebih dari emas Aku bersaksi kitab-Mu kitab yang suci Mendengarkan firman-Mu hibur hati yang luka Terangilah langkahku kemanapun ku pergi Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu Tuhan firman-Mu ajaib Kami ubah dan bebaskan aku